Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pengolahan bahan setengah jadi. Saya sebagai moderator, di sini saya akan menjelaskan ada 4 sesi. Yang pertama tentang penjelasan materi, yang kedua tentang contoh-contoh materinya, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang keempat ada kesimpulan. Kita masuk ke pengertiannya dulu, ke Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia. Di sini saya akan membacakan penjelasan tentang materi pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan dan ubi menjadi makanan khas di wilayah tempat. Yang pertama, serealia dan ubi-ubian merupakan bahan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Bahan makan ini harus diolah menjadi produk pangan setengah jadi terlebih dahulu sebelum diolah menjadi makanan khas. Pertama, olahan pangan setengah jadi. Mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisika maupun mikrobiologi. Lalu diolah menjadi bahan baku pangan atau produk bahan pangan berendinya. Keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi adalah menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan, dapat diperjualbelikan antar daerah dan tahan lama dan kuat dari cuaca dingin atau panas. Kedua, serealia. Serealia adalah jenis biji-bijian dari keluarga rumputan yang dijadikan sebagai makanan. Serealia mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, contohnya beras, gandum, sorghum, dan jagung. Yang ketiga, ada ubi-ubian adalah bahan nabati yang diperoleh dari dalam tanah. Contohnya ubi lapis, ubi batang, dan ubi akar. Selanjutnya ada jenis olahan pangan setengah jadi. Kita beralih ke Farel. Silakan saya Farel di sini untuk menjelaskan teknik pengolahan makan setengah jadi. Yang pertama adalah teknik boiling, mengolah makanan dengan cairan yang sudah mendidih. Prosesnya dimulai saat air dipanaskan mencapai suhu 100 derajat Celcius. Untuk yang teknik kedua, teknik steaming, menyajikan makanan matang tanpa melibatkan minyak. Ini jauh lebih sehat karena mampu menjaga kadar nutrisi dari bahan makanan tersebut tetap utuh. Bahan makanan diletakkan pada steamer atau pengukus, kemudian uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Untuk teknik yang ketiga, teknik simmering. Simmering termasuk teknik boiling, tapi api yang digunakan untuk merebus kecil karena proses memasak yang dikehendaki berlangsung di lama. Simmering diperlukan dalam berbagai prosedur memasak, pada saat membuat stok, bakso atau masak sayur, pada saat membuat kaldu atau stok. Simmering dan terlalu banyak. Simmering diperlukan pada proses menjadikan kaldu. Busa yang dihasilkan dari ekstrak daging yang direbus akan menjadi energi pada permukaan air biji yang tidak terlalu banyak berjualan. Bahkan bakso juga dapat masak dengan sempurna atau tidak pecah apabila dimasukkan dalam air terrebus pada suhu tinggi. Kita masak sayur, simmering dilakukan untuk menunggu bahannya dimasak matang dan agar memasak pada saat mendalam bahan makanan. Mengolah masakan yang kedua akan juga menggunakan teknik supaya santan tidak bisa besar.
kita. Selanjutnya ada tahap pengolahan, contohnya kita beralih ke roti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Iya, perkenalkan nama saya Muhammad Rofi Priyanka. Contoh hasil pengolahan pangan setengah jadi. Olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih tebal atau tipis. A. Gaplek. B. Mie. C. Kerupuk. D. Keripik. 2. Pengolahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar. A. Beras padi. B. Biji jagung. C. kacang-kacangan. 3. Olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. A. Tepung ubi jalar. B. Tepung tapioka. C. Tepung terigu. D. Tepung beras. Penyajian dan pengemasan. Berikut beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan wadah penyajian atau kemasan. 1. Mampu melindungi isinya dari berbagai risiko dari luar. 2. Tidak berbau. 3. Memiliki daya tarik. 4. Mudah didapat. 5. Disertakan label yang membuat identitas produk. Hal yang harus diperhatikan dalam penyajian dan pengemasan makanan. 1. Kombinasi warna. 2. Bentuk, tekstur, dan kekentalan. Rasa dan suhu. 4. Galang adi pak. Selanjutnya ada penyajian dan pengemasan. Penyajian dan pengemasan itu sangat penting. Tahap akhir yang memiliki peran penting dalam pengolahan makanan adalah penyajian. Kemasan makanan khas daerah yang berbentuk misalnya plastik, kertas, kaca, atau gelas. Berikut beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam wadah penyajian atau kemasan. Yang pertama, mampu melindungi isinya dari berbagai risiko dari luar. Kedua, tidak berbau. Ketiga, memiliki daya tarik terhadap konsumen. Yang keempat, mudah didapat. Yang kelima, disertakan label yang memuat seperti nama produk, nama produsen, merek, dan tanggal kadaluarsa. Selain kriteria pemilihan wadah kemasan, ada beberapa yang harus diperhatikan dalam penyajian dan pengemasan, yaitu kombinasi warna, agar keindahan warna dalam penyajian hasil pangan menjadi nilai tambah dalam penyajian makanan. Kedua, bentuk, tekstur, dan kekentalan. Bentuk suatu makanan yang menarik mata juga akan menarik untuk mencicipinya. Yang ketiga, ada rasa dan suhu. Ada berbagai rasa makanan seperti asin, pedas, gurih, manis, atau asam. Yang keempat, ada alat saji makanan. Alat saji makanan dapat berupa tradisional maupun modern, tergantung dari jenis makanan yang disajikan. Yang kelima, ada hiasan atau garnish. Garnish ini mempunyai pengertian, yaitu untuk menghias makanan. Dan yang terakhir ada penyajian.
Dalam menyajikan makanan juga harus memperhatikan kebersihan suatu hidangan. Selanjutnya, kami mempersilahkan untuk kalian yang ingin bertanya atau kurang mengerti tentang pengolahan setengah jadi kita. Silakan dari kelompok 5 boleh bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Pertanyaannya ditulis ya. Kelompok 5 dengan Naufal Malik boleh bertanya. Fadil. Waktu kita tidak banyak ya. Tahu katanya lu. Aduh, gugur ini, gak boleh nanya gitu loh. Oke, kita lanjut ke kelompok 6 saja. Dengan Sabrina Bilkis dipersilahkan. Ya, nah. Kan teknik pengolahan itu ada 2. Terus buka masker gitu ya. Dibuka maskernya. Iya. Maskernya dibuka. Nggak nyampe dari suaranya. Dek. Tulis pertanyaannya. Guru tanya tadi apa? Bentar dulu. Teknik pengolahan itu kan ada 2. Yang pertama itu teknik pengolahan panas basah sama teknik pengolahan panas kering. Tapi kenapa di slide yang dibuat tidak ada teknik pengolahan panas kering, sedangkan tidak semua pengolahan bahan pangan bisa dilakukan dengan teknik pengolahan basah. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Akan kita jawab. Terus satu ya pemakan video ya. Tadi ya tolong ambil tato mana? Kan tadi ada 2 pemakan video ya. Oh, sini. Ini satunya. Ini kalau habis. Video yang habis
Langsung jawab. Apa? Dua pertanyaan dulu dituntut. Baru nanti ya. Katanya ada 3 sesi kan? 2. Apa lagi? Oh, itu terakhir ya, Dok. Ah, iya. Lanjut ke Safira Ramadhani. Berikan contoh olahan yang menggunakan teknik steaming. Oke, selain yang disebutkan di sini ada yang mau ditanya lagi? Yang selain itu bertanya? Jangan. Yang kawan lainnya boleh. Apa Tapi lagi? nanti Sarif nanti yang bertanya jadi selanjutnya ya, dan sebutkan. Selain daripada yang tugas bertanya, ada yang bertanya lagi nggak? Jangan. Nah, silakan dijawab dulu 2 pertanyaan ya. Soalnya saya tanya. Ada spray. Nomor 5 siap-siap di sini. Siapa yang bilang? Mau tanya? Wih. Bertanya. Iya, iya. Ada siapa? Silakan jawab. Dulu, bentar dulu. Dulu jawab. Di sini saya menjawab untuk dari pertanyaan Sabrina, mengapa tidak ada teknik pancing di dalam slide bagian saya? Itu karena tidak ada slide yang tidak ada slide yang cukup. Mau protes jawabannya kayak gitu boleh. Kalau protes boleh. Kalau mau komentar boleh. Kalau mau komen boleh. Aku mau dijelasin lagi baru jelas. Jelas. Yuk. Oke. Nah, tadi kan sudah jawab tuh ya. Sudah di pertanyaan sudah jawab. Nah, kalau ada yang ingin memprotes jawabannya boleh. Kalau Silakan Robrina. Kami itu bisa saja ada banyak contoh dari teknik pengolahan data. Kalau teknik ini kan seperti kalau misalkan teknik pengolahan datanya bisa. kalau misal Pak kira-kira nggak sanggup, kawan-kawannya boleh bantu jawab, nggak apa-apa. Jawab Bu. Benar ya? Benar. Betul. Ini kenapa kalau cuma segitu? Kenapa nggak ditaruh aja? Itu karena untuk bagian contoh teknik panas basah dia menghabiskan. Ya, saya jawab juga. Ya. Pertanyaan silakan. Boleh Pak. Melewati aja pertanyaan yang ini. Jawab pertanyaan kedua. Ya. Dan itu selesai satu. Kalau Safira yang menentukan pertanyaan itu selesai atau enggak Safira. Jadi Safira gimana? Puas jawabannya? Oh, Sabrina ya? Enggak, itu kan pertanyaan Safira kan? Yang contoh tadi? Iya kan? Oh. Itu tadi pertanyaan Sabrina atau Safira? Sabrina. Oh, Sabrina, oke. Silakan Sabrina yang jawab. Lanjut ke pertanyaan. Oke. Terima Thank kasih. you. Terima kasih, Sabrina. Lain kali saya dikeringin. Pertanyaan kedua, contoh olahan teknik
Safira, contoh olahan teknik steaming, somai, bulu kukus, sama dimsum. Tanya gimana? Gimana ada Pak? Teknik apa? Tapi bisa nggak ada? Bisa nggak ada contohnya? Bisa hanya menjelaskan pengertian dari teknik steaming saja. Yes. Jadi kok terima kasih Safira. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ayo, silakan. Syarif, Hidayatullah. Ayo bro, Dalek, apa lu? Itu kan harus dijaga dengan suhu yang stabil ya. Iya. Suhu gimana? Yang merebusnya itu gimana dengan stabil? Ditulis. Sesi. Bentar. Ini kan sudah dua pertanyaan ya. Baik, kita akan lanjut sesi kedua. Silakan yang kepada teman-teman yang ingin bertanya atau yang bertugas bertanya. Oke, moderatornya. Oke. Boleh diulang pertanyaannya? Yang kok teknik steaming itu contohnya kayak apa? Contohnya kayak apa? Teknik steaming contohnya kayak apa? Di ngomong. Yang mana sih yang tadi? Ulang lagi. Menjelaskan teknik steaming. Oh, menjelaskan. Maksudnya kayak mana dari yang mana? Ada tuh dasarnya. Untuk tanya tadi Syarif Hidayatullah, menjelaskan teknik steaming, bahan untuk masa memakai teknik steaming, bahan makanan diletakkan pada steamer atau dikukus, kemudian uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Itu tinggal Bagaimana pertanyaannya? Jawabannya Syarif. Gimana Apakah Syarif? perlu dijelaskan lagi? Ah, ini maluin apa itu? Kan kampusnya itu kan dijaga dengan suhu stabil. Iya. Masalah itu mana gitu? Cara merebusnya gimana gitu? Cara menjaganya. Cara menjaganya. Cara menjaga agar semuanya stabil. Semua juga. Enak loh. Oke. Selanjutnya ada sesi kedua. Masih ada yang bertanya? Kau masih terima? Ya dong, dulu Satu dong. lagi ya. Satu lagi ya. Ya, ya Pak. Ya setelah ini masuk sesi 3. Jadi kelompok 5 siap-siap pertanyaan selanjutnya. Dari kelompok 5 semua. dan kemudian kita teknik kucing. Iya. Proses quenching berlangsung sedikit lama dan suhu dalam air berkisar 83 derajat Celcius atau 95 derajat Celcius. Kalau ini Daun. suhu dalam airnya melebihi 100 derajat Celcius akan terjadi. Dengar? Kalau melebihi 100 derajat Celcius. Teknik apa sih? Nah, gitu. Siapa? Sopal ya? Ridho. Mas Ridho. Oh Ridho. Ah Ridho ini. Kamu betul. Kan? Teknik quenching. Proses quenching berlangsung sedikit lama dan suhu dalam air berkisar 83 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Jika suhu dalam air ini melebihi 100 derajat Celcius akan bakal terjadi. Iya. Kalau kira-kira jawab apa? Kalau kira-kira pertanyaan sulit,
itu nggak apa-apa. Itu pertanyaan. Boleh. Ini saya jawab pertanyaan Indo. Ya. Silakan kalau mau akan. Ya. Kita bersuhu 65 derajat Celcius. Silakan kalau mau akan. Apa lagi? Jadi intinya kalau disuruh tadi lebih dari yang disebutkan itu bakal ada terlalu matang dan rasanya juga berkurang. Kalau berkurang dari 83 derajat Celcius, Itu mentah, kurang Tidak matang. ya. Apa lagi? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Udah. Oh, dah. Oke, silakan. Selanjutnya ke sesi ketiga. Untuk tanya jawab kelompok 6. 5. Udah. Belum, jadi makan nggak perlu lagi. Kelompoknya, kalau mau jawab, nanya apa? Tanya lagi, nah. Nomor balik. Kan nilainya sendiri-sendiri nilainya. Saya mau bertanya, Ya. apa saja? Namanya siapa, Nak? Resi. Oke. Apa saja kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan wadah pengemasan? Tampung dulu, silakan. Awalnya lagi ada yang mau nanya kak, kan masih 1 dan 3 nih. Ada yang mau ingin bertanya lagi? Ya. Selesai ya Pak. Selesai ya. Boleh, apa nilainya itu masing-masing mau bilang? Apa ya? Sebutkan contoh makanan dengan teknik stealing. Udah ya, Pak, udah ya. Udah diulang. Itu ini. Simmering. Tiga aja itu. Tiga aja. Ada nggak? Ada. Untuk satu kaldu atau stok bakso dan sayur-sayuran. Apa lagi? Udah. Sudah. Udah. Sudah ya. Saya akan menjawab pertanyaan Christina, yaitu apa saja kriteria dalam penyajian atau pengemasan wadah. Kriterianya yaitu mampu melindungi isinya dari berbagai risiko dari luar, terus tidak berbau, terus memiliki daya tarik terhadap konsumen, keempat mudah didapat atau mudah dicari, dan kelima disertakan label yang memuat nama produk. Ya. Bagaimana jawabannya? Memuaskan. Oh, Udah itu aja. Terima kasih. Sudah. Sudah. Ada yang ingin bertanya lagi?
Nyampe-nyampenya ya. Berapa keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi? Keuntungan. Satunya kaisar ya. Bagus. Mbak Kaisar ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 8, yaitu apa keuntungan olahan bahan pangan? Keuntungan bahan olahan pangan menjadi bahan baku yang fleksibel, dapat diperjualbelikan antar daerah, dapat dikemas dengan berdiri keras, dan menghemat keuangan. Bagaimana? Iya Terima gimana? kasih. Itu terima selain Kaisar boleh nanya, tapi Kaisar juga harus nanya. Dia Harus, karena dia tunjuk. Yang lain kelompok 5 atau kelompok 6 mau nanya lagi boleh. Masih ada waktu 10 menit ya. Yang udah kedua nilai Rido banyak sih yang nanya ya. Ya kalau yang di depan udah banyak. Merwapi aja belum. iya santai. Duduk aja. Silakan. Dia gitu. Nyari di YouTube. Mana? Ya boleh, nggak apa-apa. Itu kan data kalian. Bisa campur bisa. Berikan contoh tanaman serealia. Serealia. Iya, ayo bukan Campur ya? dua. Mana? Saya akan Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Safira. ayo enggak ada dia ini. Ayo sini ambil aja. Jawabannya akan saya berikan kepada Rofi. Rofi silakan jawab. Jangan ketawa lah. Jadi apa? Contoh tanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Safira. Contoh tanaman serealia adalah gandum, padi, oat, sorghum, barley, udah pak. Oke, kita langsung ini. Bagaimana jawabannya Safira? Apakah kurang jelas atau mau diulang lagi? Panas dong. Mau diulang lagi juga nggak apa-apa. Terima kasih. Wih, bagus. Del, wih, Padil. Wih, Padil. Iya. Sekian lama. Del. Sekian lama tidur jadi langsung nanya aja. Sebutkan bahan makanan setengah jadi yang berbentuk potongan pipi tebal atau pipi. Itu Kaisar apa Fadil? Kaisar Fadil bisa. Oh, Kaisar Fadil. Oke. Siapa? Masih coba lagi. Semuanya gua sini. Gua tak. Gua. Ayo gua sih. Ini. Dapat. Dapat itu benda. Del, ses del. Tak. Apa lagi? Apa nih? Saya akan menjawab pertanyaan Ustaz Fadil. Sebutkan bahan makanan bentuk pipi tebal atau tipis. Gaplek, mie, kerupuk gendar, keripik. Bagaimana jawabannya? Easy, easy peasy. Baik, terima kasih untuk kalian semua untuk pertanyaannya. Selanjutnya yang terakhir akan ada penjelasan kesimpulan dari presentasi kita hari ini. Itu serahkan kepada Nadia. Ya, saya Nadia. Saya akan membaca kesimpulan dari apa yang kita baca tadi.
Yang pertama, serelia dan undi-undian merupakan bahan makanan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Lalu terdapat olahan pangan setengah jadi dengan pipi tebal, pipi tipis atau tipis. Yang kedua, olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar. Yang ketiga, olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. Serta ada contoh-contoh teknik steaming, poaching, dan simmering. Sekian dari presentasi kita kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum